Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafiz Rahmat Kurniawan dengan NPM 2578209 dari kelas TRI 2C. Di sini saya akan membuat video hands-on tentang version control system atau VCS, yang dimana version control system ini yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek yang dikerjakan oleh sendiri maupun banyak orang. Lalu juga VCS membantu dalam mengelola versi perangkat lunak untuk mengidentifikasi perubahan dan memfasilitasi kolaborasi. Lalu keuntungan menggunakan version control system ini antara lain mampu melacak perubahan atau update pada source code, mendukung kolaborasi tim dengan efisien, mudah dalam memulihkan perubahan atau kembali ke file sebelum terjadi perubahan, lalu ada pemantauan riwayat perubahan file, dan juga penanganan konflik saat penggabungan perubahan. Nah, di sini untuk menggunakan version control system, kita menggunakan Git dan web GitHub, yang dimana akan saya jelaskan penggunaannya pada di video ini. Oke, yang pertama Git installation. Nah, sebelum kita menggunakan Git, kalian harus uh, menginstal dulu Git-nya itu dari web yang sudah disediakan. Lalu ada latihan satu, lakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Oke, di sini kita akan mulai menggunakan perintah git config global. Ininya dua, global user titik name. Nama kalian bisa diisi Hafiz Rahmat Kurniawan. Ya sudah, lalu kita lanjut ke user email. Kita hapus user email. Email kalian bisa diisi di sini. Hafiz Rahmat Kurniawan. gmail.com. Nah, jika sudah, kita akan melihat konfigurasi yang telah kita lakukan dengan perintah git config list. Di sini langsung saja kita ubah git config list. Oke, di sini sudah ada ya username Hafiz Rahmat Kurniawan dan user emailnya, email yang sudah diberikan. Lalu kita akan membuat repository pada Git, yaitu repository ini adalah gudang yang dimana kita akan menyimpan file, mengubah file menggunakan file di situ. Lalu di sini ada membuat repository git init nama folder. Nah, di latihan 2 ini kita dikasih apa namanya? Dikasih sebuah perintah untuk menuliskan untuk memformatkan repository yang akan kita buat. Kita git init project dengan npm kita 25782.069. Oke, ya sudah, kita akan masuk ke repository yang telah kita buat dengan kode cd, terus repository kita project 25782.069. Oke, nah kita sudah masuk, lalu kita akan mencari file yang file yang tersembunyi. Nih di sini. Kita akan mengikuti perintah di samping ini, yaitu dir slash a titik 2 h. Dir slash a titik 2 h. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk file-file tersembunyi ya. Di sini ada 0 file dalam direktorinya dan satu direktori dalam repositorinya. Lalu kita akan membuat file di repository, yaitu contoh dibuatkan 3 buah file kosong pada repository yang telah dibuat. Di sini kita akan membuat menggunakan Notepad. Sebentar. Oke. Di sini kita akan membuat file pertama. Kita isikan ABC mungkin. Boleh ABC, Ctrl S. Lalu kita cari repository yang telah kita buat tadi. Di C user. Nah, ini tergantung ya, di setiap laptop mungkin bisa saja berbeda untuk peletakan filenya. Kita open. Nah, ini kita save file 1. Oke, sudah. Lalu kita disuruh buat 3 file kosong, berarti kita buat 2 lagi. 2 A, B, C, D, E, F. Ctrl S, file 2.
def ghi. Oke, Ctrl S file 3. Oke, sudah. Nah, kita akan menuliskan perintah git status untuk melihat repository atau file yang telah kita buat tadi, yaitu git status. Nah, di sini masih merah. Kenapa masih merah? Karena kita belum menambahkan file ke dalam repository tersebut. Nah, kita bisa menambahkan dengan perintah nih, git add file 1 atau git add untuk git add bintang untuk semua file. Karena kita akan mempermudah dan mempercepat, kita akan menggunakan git add bintang. Oke, sudah, kita cek lagi di statusnya. Git status. Nah, di sini sudah hijau. Oke. Lalu kita akan mengcommit sebuah file. Nih, selanjutnya dilakukan perubahan lagi dengan menambahkan konten pada file 1. Nah, kita akan memindahkan, maaf, mengubah file 1. File 1 di sini. Oke, ABC kita tambahkan 1, 2, 3. Oke, Ctrl S. Nah, kita cek dulu git status. Nah, di sini masih merah nih. Kenapa merah? Karena kita telah melakukan perubahan dan belum kita tambah. Oke, di sini kita git add dulu. Git add bintang. Jika sudah, kita akan mengcommit agar file tersebut terkonfirmasi untuk diubah. Git commit. Terus kita menggunakan m file 1. Oke, boleh kita cek ya git status. Bentar. Oh, nih, jalankan git log. Sudah kan? Lalu kita lanjutkan ke latihan 3. Jalankan perintah git log pada repository Anda dan screenshot hasil keluarannya. Oke, git log. Nah, di sini minimal 2 riwayat perubahan. Jadi kita akan mengubah, menambahkan lagi di file 1. Sebentar. Oke. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, Ctrl S. Oke, sudah. Kita git add lagi. Git add bintang. Terus git commit m file 1. Nah, one file change, one insertion, one deletion. Oke, baru kita cek git log. Nah, di sini sudah terlihat ya guys, ada 2 commit di sini dan di sini. Yang dimana kita telah mengubah 2 kali dan di sini waktunya juga berbeda. 33, 3, nah 34. Oke, ini sudah. Nah, lalu kita akan menambahkan git tag. Git tag ini berfungsi seperti penanda lebih tepatnya. Nah, kita akan membuat git tag versi 1.0.0. Oke, lalu kita cek git log. Nah, di sini terlihat tagnya sudah ditambah 1.0. Nah, kita akan membuat another tag, yaitu menambahkan opsi A dan M. Lalu berarti git tag A versi 1.0.1 M rilis versi 1.0.1. Oke, sudah, kita cek lagi di git log. Nah, di sini sudah ditambahkan dan kita akan melihat tag yang telah kita buat dengan cara git tag. Nah, di sini sudah terlihat versi 1.0.0 dan versi 1.0.1. Oke. Lalu, pastikan repositori Git memiliki minimal 2 commit dari latihan 3 sebelumnya. Pilih satu commit. Nah, kita di sini kan belum ada nih, ya. Kita akan menambahkan git tag versi 1.0. Kita copy commit ini.
Kita cek lagi ya, git log. Nah, di sini sudah tertambah dari kita lagi detail informasi yang telah kita buat dengan cara git show. Di sini terlihat nih, ini perubahan pertama 123 dan ini perubahan ketiga, kedua maaf. Lalu comparing the difference between version. Nah, ini sama saja dengan git show, tapi ini menggunakan id commit 1 dan id commit 2. Oke, boleh kita coba mungkin ya. Git diff id commit. Ya. Tab analog saya agak bermasalah ya. Sebentar. Nah, ini Ctrl C lalu git id commit 2 ya. Ctrl V dulu. Commit 2-nya ini. Oke. Nah, sudah kita enterkan saja. Nah, terlihatnya sama kan dengan yang git show tadi. Lalu kita akan lanjut. Nah, di sini ada git checkout yaitu berfungsi jika perubahan saat ini tidak state atau tidak commit. Dan juga ada git reset jika perubahan udah stage atau udah di add belum tersimpan, kita bisa menggunakan git reset. Lalu juga jika ada perubahan state maupun commit dan kita ingin membatalkan semua perubahan dari versi saat ini menggunakan git revert and dengan id commit. Nah, lalu kita akan masuk, kita akan remote di GitHub, web GitHub-nya. Jadi di sini kita akan masuk ke web GitHub, lalu kita memasukkan format init npm nama lengkap. Kita akan membuat repository, public repository lebih tepatnya. Create repository di sini kita sudah login ya. Nah, kita akan menggunakan format tadi. Init npm 25782.069. Oke. Hafiz Kurniawan. Oke, sudah. Lalu ini di public, sudah di public, langsung saja kita create repository. Oke, di sini perintahnya juga kita harus masukkan link HTTP pada laporan tugas. Jadi kita copy di sini, sudah kita copy, kita ikutin perintah di sini untuk meremote lokal repository-nya dengan kode git remote add github Ctrl V. Lalu kita akan mengepus file yang telah kita buat tadi menuju ke GitHub dengan kode git push github master. Oke, tunggu sebentar. Oke, di sini sudah. Mari kita cek di sini apakah sudah. Nah, ini file-file yang telah kita buat tadi, file 1, file 2, file 3. Jadi sini sudah kita push ya. Lalu lanjut ke latihan 6. Lakukan perubahan baru terhadap repository Git Anda dengan memodifikasi isi file atau menambahkan file baru selain dari yang telah Anda lakukan dari latihan 3. Oke, commit dan push perubahannya ke repository kita Anda. Oke, di sini kita akan mengubah file yang ada di notepad tadi mana? Notepad. Nah, kita akan ubah file 2 mungkinnya karena file 1 sudah. Lalu kita akan ubah tanggal lahir kita mungkin 020206. Ctrl save. Sudah. Lalu commit. Kita sebelum commit kan kita harus menambahkan dulu ya. Jadi kita git add bintang. Git add bintang. Sudah. Terus git commit strip m file 2. Oke, sudah. Lalu langsung kita push. Git push. Git push. Nah, jika sudah kita akan mengcopy file ini, mengcopy teks ini, mengcopy lalu kita pastekan lalu kita enter. Oke, sudah. Mari kita cek di GitHub apakah sudah berubah atau belum. Di file 2 tadi ya. File 2. Oke, sudah muncul ya, teman-teman. Lanjut kita ke selanjutnya. Nah, ini kita mengclone
mengklon repository lokal. Jadi selain mengupload lokal repository ke online repository, kita juga dapat menyalin clone seluruh isi repository beserta catatan riwayat lengkap online kita ke komputer ini dari web ke komputer. Jadi menggunakan perintah git clone URL repository. Nah, dari mana kita mendapatkan link tersebut? Dari sini teman-teman. Dari code. Nah, dari sini kita copy saja. Kita copy sudah. Lanjut di sini kita pastekan. Paste. Nah, kita lihat. Oke, di sini sudah. Kita cek apa namanya? Kopian kita tadi di file explorer. Kita cek di sini di project kita tadi. Nah, di sini project. Nah, di sini sudah terlihat teman-teman file yang ada di GitHub tadi ini. Jadi tinggal kita pindahkan saja agar tidak menjadi satu. Kita pindah ke sini aja, biar tidak jauh-jauh. Oke, di sini sudah. Lalu latihan 7. Ini sudah push tag. Nah, di sini kan tadi kita sudah membuat tag ya. Di sini kita lihat git tag. Nah, di sini sudah terlihat tag versi 1.0, 1.0.0, 1.0.1. Nah, kita akan menghapus tag ini biar pindah ke GitHub ini. Caranya, bentar saya lihat dulu. Sini belum ada tag sama sekali ya. Jadi kita akan tambahkan sini git push GitHub. Nah, kenapa saya menggunakan GitHub tidak menggunakan Origin? Karena saya pada awal meremote di sini mana ya? Nah, di sini GitHub. Saya menggunakan GitHub tidak menggunakan Origin. Pada saat saya di sini menggunakan GitHub, lalu saya menggunakan Origin, itu tidak bisa dilakukan teman-teman. Tidak tahu kenapa, mungkin laptop saya mungkin ya. Jadi saya menggunakan GitHub. Git push GitHub tags. Nah, di sini kita memiliki dua cara. Yang pertama ada tag, kita bisa memilih salah satu seperti tag versi 1.0 bisa seperti ini, atau kita bisa ngapus semuanya sekaligus, teman-teman. Dengan cara strip dua kali tags. Nah, di sini akan ngapus semuanya tags. Kita enter, tunggu. Oke, di sini sudah lihat new tag. Bisa kita cek ya. Kita cek di sini, kita refresh terlebih dahulu ya, belum ada. Kita refresh. Cek. Nah, di sini sudah terlihat 3 teks dirilis. Nah, 1.0, 1.00, 1.0.1. Oke. Sudah. Latihan 9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull. Apa fungsinya? Berikan contoh kasus kapan perintahnya dapat digunakan dan bagaimana dengan pemanggilan perintahnya. Oke, di sini teman-teman, git pull ini berfungsi untuk menarik file, bisa dibilang menarik file, atau kita telah melakukan editing pada GitHub, kita bisa menarik kembali ke repository lokal kita. Jadi begitu kita mengubah file di sini, tapi di sini kan tidak keubah kan. Jadi kita bisa menariknya sehingga di file yang di sini terubah. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita coba file 3 saja ya. GHI kita edit. GHI WKWK. Oke. Commit change kita save dulu. Oke, sini sudah kita change ya. Lalu kita gunakan perintah git pull. Sebelumnya kita cek dulu. Tadi kan kita cek WKWK ya. Kita cek di file 3-nya apakah belum terbang? Ah, belum. Belum terbang ya teman-teman. Kita cek git pull. Oke, kita tunggu. Oke, di sini sudah. Kita cek ya. Nah, ini teman-teman. Jadi kita bisa mengubah, bisa meremote ya, bisa dari web ke lokal, dari lokal ke web, dari gitu bisa teman-teman. Lalu selanjutnya latihan 10 screenshot. Oke, di sini sudah selesai. Mungkin itu saja video yang bisa saya jelaskan atau materi yang bisa saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.